Oke, welcome guys. Ketemu lagi sama aku Ray Marco dan hari ini tuh spesial banget karena hari ini aku mau ngobrol masalah yang ya mungkin bakalan asik gitu ya buat dibahas sama temen aku. Tapi sebelumnya aku minta maaf karena dari video sebelumnya ini rentangnya agak lama ya karena kemarin tau lah ya agak susah buat keluar dan sekarang udah agak longgar. Semoga PSBB cepat selesai, semoga semua yang terjadi sekarang itu segera membaik. Pokoknya yang terbaik lah buat semua. Oke deh, gak usah panjang-panjang lagi, aku kenalin dulu. Novi Maharani. Siapa itu? Oh, siapa? Ada yang kelewatan, nama depannya kelewatan. Oh iya siapa? Saking banyaknya cewek palingnya. Enggak ada. Aku cewek itu kalau deket tuh satu aja. Satu aja. Terus lainnya? Lainnya kan di sana. Oh iya. Satu di kota sini, satu kota ya kan, sana. Kayak sama kamu sekarang kan satu. Yang lain di sana. Lainnya enggak tahu. Cowok biasa. Oke. Novi Maharani. Iya, nama lengkapnya siapa? Krisna Novi Maharani. Krisna Novi Maharani. Oke. Lagi sibuk apa sekarang? Enggak lagi sibuk apa sih? Sibuk kerja aja seperti biasa. Terus enggak sibuk mahamin dia gitu. Dianya siapa? Dianya siapa? Ya barangkali kan kita kan nggak tahu, cewek itu selalu bilang enggak ada yang deket. Oh itunya goyang. Oh iya sorry. Set gini ya. Enggak apa-apa biar goyang. Jangan bahas yang goyang. Enggak bener. Oke, jadi gini. Hari ini tuh aku mau bahas nih tentang apa sih hal-hal yang bikin cewek itu ilfil ketika ada cowok yang PDKT sama dia. Oh, iya. Kan biasanya sering tuh ya cewek yang kayak dideketin cowok, mereka udah oke, kayaknya asik nih gitu. Di tengah jalan. Mereka udah open, terus di tengah jalan tiba-tiba kayak yang kamu bilang nggak tahu malas aja mas, kayak yang udah nggak kontak lagi nih, ngechat udah nggak ada. Iya tiba-tiba kayak hilang gitu loh. Iya. Dan itu aku juga sering ngalamin, dicurhatin teman-teman cowokku kayak mas aku udah deket nih sama ini, oh iya lanjutin bla bla. Terus ketika berapa minggu kemudian gitu, gimana kamu udah jalan sama dia nggak balas chatku gitu. Close. Atau dia nggak ngerespon aku lagi gitu. Udah dapet yang baru kali. Kalau kamu sendiri kan kamu aku bilang kan sering kadang-kadang ya gitu habis seneng nih misal deket sama cowok tiba-tiba kayak udah males lagi gitu loh. Karena terlalu penurut palingnya. Oh nomor satu itu. Ada tuh. Terlalu penurut. Ini asik nih, ceritain dulu. Terlalu penurut kayak apa? Banyak tuh kalau cowok kan kita udah klik nih, udah serak, kita udah ngasih harapan lah, istilahnya kita udah mau ke jenjang selanjutnya. Cuman kadang-kadang di tengah jalan itu kita bosennya tuh kenapa sih? Karena dia tuh terlalu penurut sama kita. Maksudnya penurut itu tuh gini, apa? apapun yang kita minta dia lakuin. Loh, bukannya cewek itu suka ya kayak gitu ya? Soalnya gini, serunya tuh gini. Cewek lain ketika kita mendapatkan cowok yang seperti itu, mereka pasti bilang, hebat, sempurna, perfect, cowok itu perfect. Iya, perfect. Tapi ketika kita yang ngejalaninnya, ambar cuy. Apa ini? Kayak apapun yang kita omongin itu oke aja, kayak nggak ada masalah apa-apa. Jadi tuh kayak kesannya tuh apa sih? Hambar gitu, nggak ada greget gitu ya? Nggak ada greget sama sekali. Kayak yang udah, jadi cuman gini doang, ya udahlah. Soalnya gini yang aku tahu tuh kan kalau cewek tuh suka tuh kalau minta apa-apa diturutin, pingin ini diiyain, terus pingin apa ya udah yuk sekarang, kamu pingin apa diturutin gitu. Ternyata kalau bikin bosen. Enggak, itu tuh harus ada ritmenya. Oh ada ritmenya, harus ada ritmenya, ada timingnya. Dan cowok itu harus tahu kapan timingnya dia tuh harus ngikutin ceweknya, kapan dia yang harus dia tuh punya pribadi sendiri gitu loh. Jadi nggak selalu monoton ikut ceweknya, harus ini itu oke, nggak kayak gitu. Cowok itu harus kesannya tuh harus gentle gitu loh, dia tuh punya prinsip. Jadi maksud kamu gini, nurutin cowok nih, sorry, nurutin cewek, tapi ada momen dimana dia kayak say no gitu. Misalkan kayak harus kayaknya mengutarakan prinsipnya lah. Ketika dia misalkan dia nggak suka nih, ceweknya tuh kayak gini misalkan, tapi cowoknya tuh karena mungkin dia takut kehilangan atau dia udah sayang banget, jadi dia tuh ngelakuin apa aja yang diminta ceweknya, padahal si ceweknya tuh
nggak selalu mau gitu I loh. see. Ya. Jadi justru malah bikin bosen ya. Bikin bosan. Oke guys, jadi buat kamu bosan. ya yang lagi deketin cewek, PDKT sama cewek itu jangan terlalu ngasih semua gitu kali ya. Jangan terlalu melakukan apa yang cewek bilang A kamu lakuin, B kamu lakuin. Ada momen dimana kamu harus tunjukin bahwa kamu yang ngelit di situ. Iya. Kamu yang mimpin di hubungan itu. Jadi ketika kamu bilang enggak, ceweknya mau ngambek kayak mau apa, ya enggak gitu loh. Itu bumbunya gitu. Oh iya. Jadi di situ cewek itu bakal ngerasa kayak sometimes dia bikin aku seneng diturutin, tapi bikin sometimes gregetan. bikin sebel kayak gitu. Itu yang bikin gregetan ya. Iya. Oh gitu. Jadi terlalu nurut itu justru yang salah, cuy. Salah itu, cuy. Makanya cewek itu lebih suka sama bad boy. Oh gitu, bad boy. Waduh, berarti kalau cowok-cowok yang baik kayak aku gini susah Baik, ya. baik ya. Susah Iya, dapet baik. cewek dong ya. Susah nggak? Susah sih. nggak? Susah. Jomblo lama, udah Masa tahun berapa? aku. Udah tahun aku jomblo. Gebetan banyak. Gebetan. Nggak Temen. usah dibahas deh. Nanti banyak haters di sini. Enggak, aku tuh selalu gitu. Aku tuh heran kenapa aku tuh nggak punya pacar ya kan. Aku kadang deket sama cewek aja masih grogi gitu kan. Kayak gini grogi nggak? Grogi Kalau sama ini nah kan ini aku? Oh, ini gemeteran. gemeter Oh, nih. iya. Nih. Perlu Gemeter. dilap nggak pakai tisu? Boleh Kayak sih. keringetan. Iya. Oh ya. Agak. Sini. Aduh. Itu kan Oh, grogi. jatuh. Iya grogi soalnya. Sudah ya. Ya udah. Thank you ya. Iya. Ntar aku napas dulu. Aku soalnya suka grogi sama oke. cewek. Oke. Jadi yang pertama tuh jangan nurutin semua. Harus kasih ritme yang Ada bagus. ritmenya lah. Harus kasih cewek ini pandangan bahwa kamu ini pemimpinnya gitu loh. Iya. Jadi ada skalanya kamu ngasih, ada kalanya enggak. Kan emang kodratnya laki-laki itu kan jadi pemimpin. Kalau dia Oke. itu nggak bisa ngebimbing kita, terus apapun kita yang mutusin kita kan kesannya yang jadi kepala keluarga itu siapa? Aku Iya, apa iya. kamu? Yang cowok itu siapa? Jadi males ya lama-lama ya. Iya. Oh, oke. Oke, jadi itu yang pertama. Kedua apa lagi deh yang Kedua. kasus yang lain misalkan? Jadi kalau misalkan lagi PDKT nih ya, sebelum kita melangkah jauh deh, cowoknya tuh udah minder duluan. Ada kan cowok yang tipikal kayak gitu yang minder. Contohnya tuh gini, aku tuh nggak ada yang mau sama aku, nggak ada yang suka sama aku. Iya, aku banget tuh. Hello, Terus. jangan kayak gitu. Iya, Itu tuh iya. malah justru bikin kita tuh mikir orang lain aja nggak mau sama kamu apalagi aku. Kan Iya, gitu iya, jadinya. iya. Jadi itu tuh aku mikir apakah laki-laki itu tuh berharap kalau ketika dia bilang kayak gitu, aku mau kok sama kamu, kan enggak. Cewek jadi mikirnya tuh malah ini aja minder kayak gini, kan nggak bagus, nggak ada rasa percaya dirinya. Jadi maksudnya kalau deket cewek itu udah kayak gimana pun kamu, meskipun mukamu udah nggak karu-karuan gitu ya, itu tetap aja harus pede gitu ya. Ya pede aja, tapi dalam arti Mana-mana pedenya naik itu beca gitu nggak masalah ya. Oh ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau ceweknya mau terima ya nggak masalah. Yang penting bukan kamu. Bukan aku ya, yang penting bukan aku, bener juga Itu itu. cewek kayak gitu emang. Tapi Iya, itu ya iya. poinnya yang penting dia pede dulu. Iya dia pede, jangan kayak merasa nggak percaya diri. Jadi tetap harus percaya diri. Tapi kalau pasti tetap dalam kadar porsinya. kalau dia nggak ganteng gimana? Nggak ganteng, nggak kaya gitu misalkan. Nggak ganteng, nggak kaya, tapi dia punya kelebihan apa selain itu? Masa dia nggak punya kelebihan apa-apa? Berat badan mungkin. Oh iya, boleh juga. Tapi ada loh cewek-cewek yang lebih suka tuh sekarang yang cowoknya itu lebih Gendut, berisi, gitu, kayak kan gemesin gemes ya. gitu Iya, ya. iya. Kan banyak sekarang cowok-cowok yang Kamu gemesnya kok ke aku juga. gemes juga. Iya, jangan suka gemes-gemes gitu. Enggak. Skip. Ya, jadi gini, kalau misalkan seorang cowok tuh deketin cewek, itu yang paling penting pede dulu aja. Iya, pede. Tapi tetap jangan terlalu yang over loh. Oh, jangan Kadang sampai kan overconfidence. Cewek itu juga nggak suka sama cowok Oke. yang terlalu sombong. Oke. Jadi yang aku tahu sih ada istilah itu DHV. DHV itu displaying higher value. Jadi itu cara kita nunjukin Nilai kelebihan kita, nilai kita ke orang lain. Nah, biasanya cowok-cowok yang baru deket sama cewek itu dia langsung, karena dia nggak pede nih, dia langsung nunjukin kelebihan-kelebihannya. Nah itu kesalahannya di situ. Jadi kayak cerita. Kayak gini, yang bikin ilfil ya kadang. Dia tuh ngerasa ngerendah diri. Kedua kebalikannya, dia sombong. Nah sebenarnya sombong sama rendah diri tuh sama-sama nggak percaya diri sama apa yang dia milikin gitu loh. Jadi karena dia ngerasa
nggak percaya diri, dia nunjukin semuanya kelebihannya. Oke, paham. Dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah ya. Biasanya Nyeritain kan kalau terlalu, punya aku ini. punya mobil nih, punya nunjukin segala Iya, macam. oke, Padahal siap. cewek pun ya nggak harus tahu dengan cara seperti itu gitu. Iya, bisa Itu dengan malah cara bikin yang lain ya. ilfil. Mm-mm. Ya gitulah. Iya. Jadi gini, aku kasih tips deh buat kalian yang lagi nonton video ini. Aku bakal kasih contoh kayak gini. Misal nih ya, kalian artis nih. Terus kalian ditanya sama gebetan kalian, kamu kenapa sih nggak bisa ketemu? Kalau kamu jawabnya, ya aku kan artis, aku tuh sibuk. Kamu tahu kan aku banyak syuting, banyak permintaan iklan kayak gini. Itu bikin kamu terlihat sombong. Iya kan? Nah, benar. coba bandingin kalau aku ngomongnya kayak gini. Kamu kenapa sih nggak bisa aku ajakin ketemu? Ya kamu kan tahu aku lagi belajar di dunia entertain. Ya aku masih nyoba-nyoba aja. Jadi aku tuh kadang kalau kamu chat, aku lagi sibuk buat ngelihat senior aku gitu. Aku tuh emang belum pro banget, tapi sekarang itu masih dalam tahap belajar ya iklan-iklan kecil-kecilan gitulah. Lebih enak didengar ya. Apa olahan katanya? Iya. Intinya sombong Iya, juga. sebenarnya sombong. Sebenarnya ada istilahnya apa ya itu? Apa? Merendah untuk meroket ya? Apa itu ya? Iya. Tapi didengerin kan nggak Tapi kelihatan didengerinnya sombong ya. enak gitu. Iya, gitu. Apalagi yang cowok itu tahu Oke. tentang karakter ceweknya itu seperti apa. Jadi ceweknya ngerasa ini cowok nggak sok nih gitu. Oh, dia tuh keren ya. Padahal sok juga sih itu. Dia sok di situ. Tapi caranya aja. Caranya aja. Caranya Nggak apa-apa, yang aja. penting berhasil loh. Yang penting oke. Oke, itu 2. Jadi harus pede. Ketiga, ada lagi nggak? Sebenarnya itu ngerangkep loh. Harus pede kan? Harus pede. Terus jangan sombong. Harus- Kan ngerangkep itu tadi. Harus pede, jangan sombong. Jadi Terus 1. Ini nih suka nuntut biasanya. Oh, suka Cowok-cowok tuh nuntut. suka Ini. nuntut. Ini Apalagi kalau dia tuh udah ngerasa memilikin. Oke. Jangan kayak gitu. Gini tak kasih tahu ya. Kalau cewek Siap. udah Tahu nih aku nih. udah sayang sama kamu tuh nggak perlu nuntut dia tuh harus seperti ini A, B, C dan D dan lain sebagainya. Cewek juga pasti akan sadar sendiri gitu loh. Sadar sendiri apa? Maksudnya gini, cowok itu ketika pacaran tuh kan pasti punya tuntutan tuh biasanya kayak kamu nggak suka kamu keluar malam, nggak suka kamu pakai baju ini, Benar. pakai hijab dong. Mati lu. Iya. Pakai hijab Iya. dong, pakai Oke. lingerie dong. Ini beda konteks. Enggak, biasanya ya. temenku. Oh, itu temenmu. Temenku gitu, ada yang kayak gitu. Iya. Temenku yang di depan nih. Oh, yang di depan Iya, ini. ada biji. Pantes ketawa semua dari tadi. Intinya gitu. Jadi kayak pasti ada tuntutan kan, permintaan gebetannya itu harus apa. Nah, padahal mereka ini jadian juga belum. Nah. Ya istilahnya kalau iya sih masih masa-masa PDKT lah ya. Kita bahas masih masa PDKT ya ini ya. Itu gimana sih yang kamu rasakan atau mungkin pengalaman kamu dulu deket sama cowok yang nuntut gitu, nuntutnya kayak gimana, terus respon kamu kayak gimana? Kalau aku kan tipikal orang yang sebenarnya tuh nggak bisa nggak bisa dikekang. Aku tuh maunya bebas, tapi bebasku itu ya masih bertanggung jawab. Aku tahu, bebas yang bertanggung ya aku jawab. tahu Iya, aku iya. harus ada porsinya gitu. Jangan ada jawab batasnya. doang tapi nggak mau nanggung ya. Bener itu kamu, itu kamu itu. Iya, bebas yang bertanggung jawab. Bebas bertanggung Oke, jawab. siap. Oke. Jadi ketika misalkan nih kita dituntut, kamu harus pakai hijab, kamu harus berpakaian yang bagus. Itu bagus sebenarnya, buat kita bagus. Tapi nggak bisa dong kita harus langsung jadi seperti itu. Itu kan kayak kita investasi ke dia. Iya. Jadi Iya kayak kan? melakukan yang dia inginkan. Padahal kita belum tentu juga kita bakal dinikahin. Ya kalau dinikahin, kalau enggak habis itu tinggal tuh sama Rugi cewek. ya. Rugi Udah dong. kemauannya, kemauannya disuruh ini, suruh ini mau, terus tiba-tiba ditinggal. Tinggal kasihan. Kayaknya pernah ya. Udah aja. Iya. Jadi gini. Kalau misalkan pada waktu PDKT tuh terus si cowok ini nuntut, itu harusnya kayak gimana dong? Kan pasti gimana pun kita sebagai cowok punya permintaan dong, pingin kamu kayak gini, pingin kamu kayak gini. Nah, itu ada nggak sih cara atau tips gitu kalau mau ngarahin cewek? Jangan minta lah, kamu minta kan tadi kamu udah nggak setuju nih, nggak mau ngarahin biar dia ini Oke. mau gitu. Kalau aku tuh lebih suka gini, nggak apa dia ngomong. Aku sukanya cewek yang seperti ini, nggak masalah. Cuman dia pertama harus terima ceweknya itu apa adanya. Terima apa adanya. Terima pada dalam Oke. artinya gini, mau seburuk apapun ceweknya, istilahnya dia ngerokok mungkin, Iya. dia
clubbing mungkin dia mau terima, tapi ketika cewek tahu ini cowok ini tulus sama dia juga bakal ngerubah sendiri kok. Istilahnya dia bakal introspeksi dirinya gitu loh. Tapi kan nggak bisa kalau kita disuruh untuk langsung switch, langsung berubah. cut. Oh, kamu harus jadi pribadi yang demikian. Mulai besok nggak boleh gitu. Nggak bisa. Itu harus step by gitu. step. Apalagi yang karakternya kayak kamu gini ya, kalau dilarang kayak disuruh teman. Jangan loncat, lo langsung loncat. Jangan lari-lari di situ, gulung-gulung. Gitu kan. Iya benar. Kamu tahu banget sih tentang aku. tapi kalau kayak gini misal nih, aku pingin kamu berhijab nih. Tapi aku nggak nyuruh. Kamu hijaban enggak. Tapi aku bilang gini, sayang, ini aku tadi lihat hijab kayaknya lucu. Coba deh kamu pakai, aku mau lihat. Pakai aja. Aku pingin lihat aja kalau kamu pakai gitu. Lebih bagus gitu. Kalau nggak gitu langsung aja beliin sekalian. Langsung beliin, pakein. Iya, langsung aja beliin daripada kamu cuma ngomong bacot doang ya. Kamu tuh suka bagusnya tuh kayak gini. Ngomong aja, mendingan langsung aja. Ini loh, ada buat kamu tadi pas aku jalan-jalan. Pasangin gitu ya. Gitu lah. Habis itu dipuji, terus kamu cantik. Ya, gitu. Dinner ya sekalian. Pelan-pelan gitu. aja, nggak apa-apa. Bilang gitu aja. Kita tuh udah ngerasa, oh ini cowok tuh punya pikiran bagus juga ke depannya buat aku. Oke. Jadi nggak hanya dia tuh ngomong aja terus tanpa memperbaiki dirinya juga. Kan kadang ada kayak gitu cowok yang dia nyuruh ini nyuruh itu tapi dia tuh nggak ngaca juga sama dirinya. Ada yang kayak gitu. Ya harusnya tuh kita sama-sama saling belajar lah ke depannya. Sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bareng-bareng gitu loh. Jangan satu pihak aja yang dipaksa gitu ya. Nggak apa kita semua itu berawal kan kita punya masa lalu sebelumnya. Oke, jadi aku bisa ngambil kesimpulan kalau gini. Kita itu kalau misalkan lagi PDKT nih ya konsepnya, jangan meminta atau memaksa cewek untuk jadi seperti yang kita ingin. Tapi arahkan dia ke arah yang kita pingin. Kan beda tuh kalau orang arahkan beda. Kalau orang nyuruh kan, kamu kesana dong, kamu kesana dong, itu nyuruh. Tapi kalau ngarahkan, kamu kalau geseran ke kanan dikit kayaknya lebih nyaman deh gitu. Kamu kalau jalan ke sana itu kayaknya nggak panas deh gitu ya. Itu kan ngarahkan. Sebenarnya tuh gini loh, sebenarnya tuh tujuannya tuh sama. Cuman caranya mungkin caranya yang biasanya cowok itu kurang tahu. Iya. Ya itu kenapa banyak yang bilang kalau cewek itu dibuat dari tulang rusuk loh. Tulang rusuk kan bengkok tuh. Bengkok. Nah, kalau ngelurusinya itu dipaksa, ya patah dong. Jadi Terus gimana caranya? Ngelurusinya itu harus pelan-pelan. Nah, ibaratnya kayak gini, kayak gigi tahu orang yang giginya tongos gitu. Misalkan ya. Itu kalau pengen dilurusin kira-kira kalau langsung dipaluin itu rontok apa tambah lurus? Ya, rontok kan. Tapi kalau pakai kawat habis itu kan kawat tuh pelan-pelan kan sampai bertahun-tahun kan. Tapi tiap hari dia neken dikit tapi selama bertahun-tahun. Iya, intinya kan berproses, jangan langsung ambil cut aja kan. Jangan langsung. Meskipun lama tapi hasilnya itu lebih permanen biasanya. Nah, tuh bro. Jadi kamu kalau pingin punya pacar nih ya waktu kamu PDKT, itu kamu tuh jangan langsung memaksakan yang kamu ingin atau yang kamu mau sama dia. Kamu nggak bisa langsung maksain dia jadi kayak yang kamu mau saat itu juga gitu loh. Kamu tetap harus punya waktu, harus punya proses di mana dia nanti bisa jadi kayak yang kamu mau gitu. Oke? Ada lagi mungkin yang lain? Apa lagi ya? Mungkin kayak cowok temperamen mungkin. Terus anak mami misalnya kan ada manja nih asik nih. Misalkan kayak gimana manja? Pernah nggak? Ada. Iya kayak gimana nih? Ini yang deketinnya tuh banyak banget anjir. Makanya aku undang dia ke sini tuh karena banyak banget sebenarnya. Cuman ya itu salah satunya ya. Iya. Manja. Contoh cowok manja. Apa itu harus nurut apa kata maminya. Oh gitu. Iya, mana mami banget. Kayak gini. Netek nggak tuh? Iya kayak diketekin maminya. Ini gini waktu jalan. Kalau masih netek sama mami, jangan netek sama yang lain. Nah ini apa ini? Enggak maksudnya ya. Jangan. Nah iya kan ibunya cuma satu. Iya makanya masa punya ibu dua. Iya bahaya. Ibu yang mana? Iya. Udah gede jangan netek. Ini depanku nih. Udah gede sekarang netek. Ini bahasnya jadi ke situ ya arahnya. Oke terus gimana? Ini waktu lagi ngedate nih.
tiba-tiba nih kita lagi nonton di bioskop, telepon lah sama maminya, disuruh pulang, ya dia ngikut aja, kayak gitu kan nggak enak. Apalagi waktu pertama kali PDKT mungkin ya, lagi kencan pertama udah kayak gitu kesannya kayak aduh ini bocah banget gitu loh, ini masih apa-apa nurut omongannya ibunya kan, kayak gitu kan jadi kesannya. Tapi kan gini, anak cowok yang baik itu kan biasanya yang sayang sama ibunya. Itu gimana dong bedanya? Tapi kan kita harus tahu ada porsinya juga. Kita tuh lagi first time lah sama cewek kita. Yeah. Masa ketika kita lagi ngedate bareng terus tiba-tiba langsung disuruh pulang, kita mau aja tanpa ada alasan yang penting. Karena udah jam malamnya, udah jam segini. Oh, ada cowok gitu? Ada. Oh, ada. Nanti kamu di mana? Pulang. Ya, udah jam berapa ini? Ya, harus pulang. Gitu. Cowok itu? Cowok ada. Wah, anjir. Ada ya. Kenapa nurutin omongannya maminya, kan enggak juga. Mereka kan udah dewasa gitu. Mereka punya hidupnya sendiri. Mereka punya pemikirannya sendiri gitu loh. Harusnya mereka juga itu masih masalah jam malam. Masih masalah jam malam yang istilahnya standar lah ya. Gimana nanti kalau udah masalah cewek, kayak misalkan dia udah deket nih. Nah ya itu maksudku itu. Nanti kalau aku udah terlanjur sayang nih sama ibunya, ternyata nggak cocok sama aku, dia ngikut gimana dong akunya? Ya apalagi kalau udah nikah gitu ya. Udah nikah terus ibunya itu kayak yang ngatur dia banget, terus tiba-tiba kamu punya istri tuh harus bisa nyapu, kamu tiap hari suruh nyapu, harus ngepel, harus bisa cat dinding, benerin atap gitu, nyervis mobil, ganti ban truk gitu kan, nyervis suami. Pokoknya itu bisa kamu lah. Cewek mah bisa semua. Iya ya, bisa semua ya. Bisa semua. Nggak, pokoknya intinya itu kalau kamu punya pasangan nih dan dia itu tipe cowok yang nurut banget sama orang tuanya, sebagai cewek kamu pasti berpikir bahwa nanti kalau kita udah berumah tangga gimana nih? Harusnya kan dia bisa ngimbangin lah, mana sih ini antara ibu dan juga pasangan tuh harus sama, harus seimbang, harus ada porsinya. Ya meskipun kita tahu kalau laki-laki itu kan memang pasti biasanya kan ke orang tua, ke ibunya. Bagaimanapun kan kalau surganya wanita kan nanti ikut suaminya kan. Oh iya benar. Kalau suami kan tetap kepada ibunya. Tapi benar. harus ada porsinya juga. Jadi jangan. Oh kamu paham juga kayak gitu ya? Iya paham. Iya. Jangan apa-apa itu langsung ikut aja omongannya orang tua, kan kita harus cerna dulu. Oh jadi intinya harus dewasa lah bersikap. Tahu dan bisa menempatkan berapa porsi situasinya, berapa porsinya buat orang tua, buat calon pasangan kita kayak gitu. Jangan semua perintah orang tua mentah-mentah nih. Langsung oke aja. Nanti rumah tangga kamu kalau misal jadi sama dia disetir sama mertua dong. Iya. Terus apalagi kalau nggak gitu, kalau udah nggak kuat ditinggal pas sayang. Waduh, susah juga. ini kita bikin podcast buat curhat-curhatan ya. Enggak, aku nggak curhat. Nggak curhat ya, oke. Oke, jadi kayak gitu aja ya tips-tips dari kita. Jadi kalau kamu lagi PDKT sama cewek, lagi dalam pendekatan, kamu harus memperhatikan banyak hal sih itu yang sudah kita sebutin tadi. PDKT itu kan bisa dibilang tahap awal kamu mengenalkan karakter kamu sama pasangan kan. Nah, di tahap itu sebenarnya kamu itu nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu sok-sokan yang misal nih ya, kamu nggak bisa renang atau nggak suka renang, kamu bilang ya aku suka renang, aku suka makan ini gitu, biar dia excited, biar dia tertarik sama kamu. Itu sebenarnya nggak usah, jadi diri kamu sendiri aja. PD tadi udah disebutin, dan sisanya nanti kamu bisa cek lagi video kita, putar lagi berkali-kali sampai kamu paham. Jangan tanya gimana tekniknya. Tekniknya banyak sebenarnya, banyak banget. Iya, soalnya banyak yang tanya sama aku itu gitu, gimana caranya deketin cewek ini bang, mau PDKT sama ini. Aku udah deket, mahir udah banget ya, berarti udah jago banget ya. Enggak jago, cuman kan kalau cowok ketemu cowok biasanya sharing gitu loh. Gitu. Yang dibahas aku juga nggak ngerti. Yang dibahas apa sih kalau cowok ketemu cowok itu? Kalau cowok ketemu cowok yang dibahas cewek. Oh, cewek. Sama sih, cewek. Apanya? Ya cewek apa? Cewek ketemu cewek yang dibahas juga cewek yang lain. Oh iya benar, kan cewek gak bahas cowok. Iya, digosipin soalnya kan. Oh iya. Itu loh kemarin
HP-nya baru tuh, iya iPhone 11, tapi dia kan nggak kerja. Aduh, Aduh, jualan lah ngapain? jelas tuh. Jualan lah ngapain? pasti tuh. Kemarin kan dia di Bali. jualan, iya jualan. Ya makanya jualan ke Bali kan jualan aksesoris atau Iya, apa bisa. daster mungkin kan bisa. Kalau cowok juga sama, yang dibahas Jualan cewek. juga? Enggak. Enggak jualan. Kalau cowok yang ketemu cowok yang dibahas, "Ih, cewek kemarin tuh cantik ya, baik ya dia ya gini-gini," gitu. Kita lebih positif lah ngomonginnya. Positif ya? Lebih positif gitu aja sih. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video kita. Pokoknya kita bakal berusaha bikin konten-konten buat kalian yang lebih bagus lagi, lebih seru lagi. Jangan lupa subscribe, keep happy and spread the love. Dadah.